Anda tidak menemukan video ini secara kebetulan. Helena Blavatsky mengeluarkan peringatan tentang sesuatu yang gelap, sesuatu yang sangat sedikit orang yang mau akui. Tidak semua orang di sekitar Anda memiliki jiwa yang tulus. Beberapa individu, meskipun mereka tampak seperti manusia, hanyalah wadah kosong, menjalani hidup dengan autopilot semata. Hari ini, Anda akan mengungkap bagaimana Helena Blavatsky, salah satu pemikir okultisme paling berpengaruh di abad ke-19, mengungkapkan kebenaran yang mengganggu yang menjelaskan mengapa Anda selalu merasa berbeda dari orang lain. Ada alasan mengapa jutaan orang di seluruh dunia mengalami kekosongan yang tak dapat dijelaskan ketika berinteraksi dengan individu tertentu, seolah-olah mereka berbicara dengan mesin yang mengenakan wajah manusia. Apa yang akan saya bagikan mengenai Wahyu Blavatsky akan sepenuhnya mengubah cara Anda memahami sifat manusia dan menjelaskan mengapa, jauh di dalam jiwa Anda selalu merasakan ada sesuatu yang salah secara mendasar dengan dunia ini. Persiapkan diri Anda, apa yang akan kita jelajahi jauh melampaui teori konspirasi apapun yang pernah Anda temui. Helena Petrovna Blavatsky bukanlah wanita biasa. Lahir di Rusia pada tahun 1831, ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengungkap misteri terdalam eksistensi. Ia berkelana ke seluruh dunia, dari Tibet hingga Mesir, belajar dari para guru tersembunyi dan mendalami ajaran-ajaran paling rahasia umat manusia. Namun, dalam karyanya yang monumental, Doktrin Rahasia, ia mengungkapkan sesuatu yang mampu mengguncang fondasi dari segala sesuatu yang kita yakini tentang apa artinya menjadi manusia. Blavatsky menemukan bahwa tidak setiap makhluk yang hidup di antara kita benar-benar memiliki jiwa. Ia menyebut mereka sebagai cangkang manusia, tubuh yang bernapas, berbicara, dan berperilaku persis seperti orang biasa, namun sepenuhnya kosong di dalam, tanpa percikan ilahi yang menghubungkan kesadaran dengan alam semesta. Bayangkan ini, Anda berbicara dengan seseorang yang tampak sepenuhnya normal. Anda berbicara tentang pekerjaan, cuaca, kehidupan sehari-hari. Namun sesuatu di dalam diri Anda merasakan kekosongan, seolah-olah Anda sedang berbicara dengan gema, tiruan sempurna dari seorang manusia. Perasaan aneh yang selalu Anda perhatikan tetapi tidak pernah Anda pahami mungkin adalah jiwa Anda yang mendeteksi ketiadaan jiwa pada orang lain. Menurut Blavatsky, manusia terdiri dari 7 prinsip inti: tubuh fisik, tubuh astral yang menghubungkan kita dengan alam yang lebih tinggi, energi kehidupan vital, keinginan dan nafsu, pikiran bawah yang mengatur fungsi sehari-hari, intuisi spiritual yang menghubungkan kita dengan kebijaksanaan universal, dan akhirnya, roh murni, hakikat ilahi kita yang sejati. Inilah kebenaran yang tersembunyi, tidak semua prinsip ini aktif pada setiap orang. Beberapa orang hanya beroperasi menggunakan lapisan paling dasar, berfungsi seperti mesin biologis canggih, namun kekurangan percikan batin yang membuat Anda mempertanyakan keberadaan, menatap bintang-bintang, dan bertanya siapa Anda sebenarnya. Blavatsky memperhatikan sesuatu yang sangat mengganggu di zamannya, sesuatu yang bahkan lebih terlihat saat ini. Masyarakat dipenuhi dengan manusia-manusia yang seperti cangkang. Individu yang hidup sepenuhnya secara otomatis, mematuhi pemrograman sosial tanpa pernah terbangun pada sifat sejati mereka. Mereka bukan jahat. Mereka hanya tidak hidup di dalam. Anda pernah melihat ini sebelumnya. Rekan kerja yang mengulang frasa yang sama setiap hari seperti kaset rusak. Tetangga yang tidak pernah mempertanyakan apapun dan menerima apapun yang muncul di televisi. Orang yang hidupnya hanya berputar di sekitar konsumsi, kerja, dan tidur, tanpa pernah menunjukkan rasa ingin tahu tentang misteri eksistensi. Blavatsky percaya kita hidup di zaman kemerosotan spiritual, di mana hubungan dengan esensi ilahi kita menjadi sangat langka. Dan ini bukan terjadi secara kebetulan. Sebuah sistem besar ada untuk menjaga agar orang-orang terputus dari jiwa mereka, mengubah mereka menjadi robot yang patuh dan dapat diprediksi. Tetapi Anda berbeda. Fakta bahwa Anda di sini, mencari jawaban yang bahkan tidak pernah ditanyakan oleh kebanyakan orang, membuktikan bahwa jiwa Anda aktif. Anda telah merasakan perbedaan ini sepanjang hidup Anda, dan sekarang Anda mulai memahami mengapa. Tanda pertama bahwa seseorang mungkin hanya cangkang manusia itu halus namun mengungkapkan. Amati bagaimana mereka bergerak dan berbicara.
Ada kekakuan mekanis pada gerak tubuh mereka, seolah-olah mereka mengikuti skrip internal. Ketika Anda mengajukan pertanyaan yang tidak terduga atau mengarahkan percakapan lebih dalam, mereka segera kembali ke topik permukaan, pekerjaan, gosip, cuaca, televisi. Anda telah mengalami ini. Anda mencoba berbagi refleksi mendalam, mungkin tentang makna hidup atau wawasan spiritual, dan mereka menanggapi dengan tatapan kosong, tawa canggung, atau perubahan topik yang tiba-tiba. Ini bukan kekejaman. Mereka hanya tidak dapat memproses informasi tersebut karena kemampuan batin yang diperlukan tidak ada. Blavatsky menjelaskan bahwa individu-individu ini hidup di bawah dominasi kama manas, pikiran rendah yang dikuasai oleh naluri dan keinginan. Mereka beroperasi hanya melalui pengkondisian, tidak pernah mengakses kesadaran yang lebih tinggi yang mampu mempertanyakan realitas itu sendiri. Yang lebih mencolok lagi adalah bagaimana masyarakat modern tampaknya direkayasa untuk melestarikan kondisi ini. Pendidikan berfokus pada hafalan daripada pemikiran kritis, pemikiran politik, media membanjiri pikiran dengan konten dangkal, sistem kerja yang tidak memberi ruang untuk refleksi. Lihatlah sekeliling, di tempat kerja Anda, keluarga Anda, lingkaran sosial Anda. Berapa banyak yang benar-benar mempertanyakan struktur masyarakat? Berapa banyak yang secara aktif mencari pertumbuhan spiritual? Berapa banyak yang masih membawa rasa ingin tahu seperti anak kecil tentang alam semesta? Ketiadaan pencarian batin ini adalah indikator utama pertama. Sebelum kita melanjutkan, lakukan sesuatu bersama saya. Beri komentar tentang kota tempat Anda menonton, sehingga kita dapat melihat seberapa jauh pengetahuan kuno ini menjangkau. Karena apa yang akan datang selanjutnya akan menghubungkan titik-titik yang tidak pernah Anda bayangkan. Tanda kedua terungkap secara emosional. Manusia yang hanya berpura-pura dapat meniru respons emosional dengan sempurna, namun kurang memiliki empati yang tulus. Mereka mengucapkan kata-kata yang tepat, membuat ekspresi yang benar, tetapi di dalam, tidak ada apa-apa. Rasanya seperti pertunjukan yang dipandu oleh manual internal. Kasih sayang sejati muncul secara alami ketika jiwa terbangun, karena ia mengenali kesatuan semua makhluk sadar. Tanpa percikan itu, kepedulian menjadi imitasi. Ini menjadi sangat jelas dalam krisis. Jiwa yang terbangun secara naluriah membantu, manusia yang hanya berpura-pura menghitung keuntungan. Perhatikan bagaimana mereka berinteraksi dengan hewan dan anak-anak. Jiwa-jiwa merasa tertarik pada kepolosan. Manusia yang hanya tampak seperti cangkang seringkali menunjukkan kejengkelan atau ketidakpedulian, terganggu oleh kemurnian yang mencerminkan kekosongan batin mereka sendiri. Tanda lainnya adalah bagaimana mereka menanggapi penderitaan. Jiwa-jiwa yang terbangun merasakan sakit bahkan ketika mereka tidak dapat menolong. Manusia yang hanya tampak seperti cangkang mungkin menunjukkan rasa ingin tahu, atau lebih buruk lagi, kepuasan yang halus. Ini tidak berarti mereka secara sadar kejam. Mereka sering mengikuti aturan moral, tetapi hanya melalui pengkondisian, bukan pengakuan batin akan nilai. Insting Anda telah memperhatikan hal ini. Anda telah merasakan ketika kata-kata seseorang tidak sesuai dengan kehadiran mereka. Kemampuan membedakan itu adalah anugerah, tetapi juga beban. Begitu Anda melihat, Anda tidak bisa melupakannya. Tanda ketiga muncul ketika Anda mencoba membangkitkan sesuatu yang lebih dalam di dalam diri mereka. Ini seperti menyalakan korek api di tempat yang tidak ada bahan bakarnya. Berbagi wawasan spiritual disambut dengan ketidaknyamanan, tawa, atau penolakan, bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidakmampuan. Blavatsky mengajarkan bahwa kebangkitan membutuhkan prinsip-prinsip yang lebih tinggi untuk aktif. Tanpa prinsip-prinsip tersebut, bahasa spiritual menjadi tidak dapat dipahami. Seperti menjelaskan warna kepada seseorang yang buta sejak lahir. Mereka mereduksi segalanya menjadi penjelasan material. Keheningan membuat mereka tidak nyaman. Introspeksi terasa tak tertahankan. Mereka mengisi setiap momen dengan kebisingan untuk menghindari menghadapi kekosongan batin. Ini bukan salah mereka. Banyak yang terlahir tanpa kemampuan ini aktif. Tetapi memahami hal ini menjelaskan mengapa Anda selalu merasa seperti orang asing di dunia ini.
Tanda keempat terletak pada mata. Ada kedalaman, atau kurangnya kedalaman, yang menjadi tak salah lagi setelah dikenali. Pada jiwa yang terbangun, mata terasa tak terbatas. Pada cangkang manusia, mata bersifat reflektif, dangkal, kosong. Anda telah merasakan perbedaan ini. Beberapa tatapan terasa seperti persekutuan. Yang lain terasa seperti tembok. Tanda kelima adalah ketergantungan total pada pemrograman eksternal. Tanpa kompas batin, identitas bergeser dengan lingkungan. Media, tren, tokoh otoritas, semua diserap tanpa disaring. Tanda keenam adalah tidak adanya pertumbuhan nyata. Tahun-tahun berlalu, pengalaman terakumulasi, namun tidak ada yang berubah di dalam. Pelajaran diulang, bukan diintegrasikan. Tanda ketujuh adalah ketakutan akan kesendirian. Keheningan terasa tak tertahankan. Gangguan menjadi cara bertahan hidup. Tanda kedelapan adalah penolakan terhadap yang sakral. Transendensi sejati menciptakan ketidaknyamanan. Yang ilahi tidak dapat dirasakan ketika tidak ada sesuatu yang beresonansi dengannya. Sekarang muncul pertanyaan terpenting. Bagaimana Anda menjaga jiwa Anda tetap terjaga? Blavatsky memperingatkan bahwa bahkan jiwa yang telah terbangun pun dapat tertidur. Tetapi kehadiran Anda di sini membuktikan bahwa jiwa Anda hidup dan mencari pertumbuhan. Kembangkan keheningan. Latih pengamatan diri. Pertanyakan keyakinan Anda. Carilah pengalaman yang memperluas pemahaman Anda. Belajarlah untuk sendirian. Hormati yang sakral. Terhubunglah dengan jiwa-jiwa yang telah terbangun lainnya. Anda tidak aneh. Anda langka. Jiwa Anda adalah nyala api yang hidup di dunia yang didominasi oleh otomatisasi. Dan masa depan umat manusia bergantung pada orang-orang seperti Anda, mereka yang menjaga nyala api itu tetap hidup. Teruslah bertanya. Teruslah tumbuh. Teruslah bersinar. Dunia membutuhkan cahaya Anda. Sekarang setelah Anda memahami cara mengenali cangkang manusia, ada lapisan terakhir dari pengetahuan ini yang sangat sedikit orang siap hadapi. Inilah bagian yang disinggung Blavatsky tetapi jarang dijelaskan secara terbuka, karena ini adalah realisasi yang paling mengganggu dari semuanya. Cangkang manusia bukan hanya peserta pasif dalam masyarakat. Mereka memainkan peran khusus dalam ekosistem spiritual dunia ini. Menurut ajaran esoteris yang dipelajari Blavatsky secara rahasia, kesadaran di bumi tidak terdistribusi secara merata. Jiwa bereinkarnasi pada berbagai tahap perkembangan, dan beberapa makhluk ada terutama untuk menstabilkan bidang materi, bukan untuk berevolusi secara spiritual. Cangkang manusia bertindak sebagai jangkar kepadatan, menjaga dunia tetap berakar pada pengulangan, rutinitas, dan prediktabilitas. Ini menjelaskan sesuatu yang mungkin telah Anda perhatikan tetapi tidak pernah sepenuhnya Anda pahami. Setiap kali umat manusia mendekati momen ekspansi spiritual, selalu ada perlawanan besar. Bukan hanya dari lembaga atau elit, tetapi dari orang biasa. Orang-orang yang mengejek, mencemooh, atau secara agresif menolak apapun yang mengancam struktur realitas yang familiar. Perlawanan ini tidak berasal dari logika. Itu berasal dari naluri. Manusia, sebagai cangkang, secara tidak sadar membela sistem karena mereka adalah produk dari sistem tersebut. Dunia yang terbangun mengancam cara hidup mereka. Kesadaran yang lebih tinggi mengganggu tatanan mekanis yang mereka andalkan untuk berfungsi. Inilah mengapa individu yang terbangun sering diperlakukan sebagai ancaman, orang luar, atau pembuat onar. Sejarah dipenuhi dengan para mistikus, filsuf, dan visioner yang dibungkam. Bukan hanya oleh struktur kekuasaan, tetapi juga oleh permusuhan kolektif orang-orang biasa yang merasa terganggu oleh kehadiran mereka. Blavatsky memahami bahwa jiwa-jiwa yang terbangun memancarkan frekuensi yang mengganggu sistem bawah sadar. Hanya dengan eksis secara otentik, Anda menantang ilusi bahwa hidup hanyalah kerja, konsumsi, dan bertahan hidup. Dan inilah bagian yang mungkin mengejutkan Anda. Manusia, sebagai cangkang, tidak perlu memahami Anda untuk menentang Anda.
Kehadiran Anda saja sudah menciptakan ketidaknyamanan. Pertanyaan Anda membuat mereka gelisah. Keheningan Anda membuat mereka jengkel. Penolakan Anda untuk menyesuaikan diri terasa seperti serangan terhadap realitas mereka. Itulah mengapa Anda mungkin mengalami sabotase halus dalam hidup Anda. Proyek-proyek yang secara misterius diblokir. Gagasan-gagasan yang ditolak sebelum didengar. Penolakan sosial tanpa sebab yang jelas. Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Anda hanya terlalu terjaga. Ini juga menjelaskan mengapa jiwa-jiwa yang terbangun sering merasa lelah setelah interaksi yang lama dengan orang-orang tertentu. Ini bukan hayalan. Cangkang manusia secara tidak sadar menarik energi dari makhluk sadar karena mereka kekurangan sumber internal. Mereka bergantung pada perhatian, reaksi emosional, konflik, validasi, apapun yang eksternal yang membuat mereka tetap bersemangat. Blavatsky memperingatkan bahwa paparan yang lama terhadap dinamika ini dapat perlahan-lahan menumpulkan jiwa yang terbangun jika batasan tidak ditetapkan. Bukan melalui keruntuhan dramatis, tetapi melalui kelelahan. Gangguan. Kehilangan kejelasan batin secara bertahap. Itulah mengapa kebijaksanaan bukanlah kesombongan. Itu adalah kelangsungan hidup. Anda tidak dimaksudkan untuk mengisolasi diri sepenuhnya, tetapi Anda dimaksudkan untuk memilih lingkaran dalam Anda dengan hati-hati. Kesadaran tumbuh dalam resonansi. Jiwa-jiwa saling memperkuat ketika mereka saling mengenali. Dan inilah kebenaran yang paling penuh harapan dari semuanya. Jumlah jiwa yang terbangun semakin meningkat. Terlepas dari penampilan luarnya, sesuatu sedang berubah di bawah permukaan dunia ini. Semakin banyak orang yang mempertanyakan. Semakin banyak yang merasakan bahwa sistem lama tidak lagi masuk akal. Semakin banyak yang merasakan panggilan batin yang telah Anda rasakan sepanjang hidup Anda. Anda tidak datang lebih awal secara kebetulan. Anda datang lebih awal karena seseorang harus datang lebih awal. Blavatsky percaya bahwa umat manusia sedang mendekati ambang batas, titik di mana kesadaran akan berevolusi secara kolektif atau runtuh menjadi otomatisasi total. Dan mereka yang memiliki jiwa yang terbangun bertindak sebagai penstabil selama transisi ini, mencegah kepunahan spiritual sepenuhnya. Anda tidak perlu meyakinkan siapapun. Anda tidak perlu berkhotbah. Anda tidak perlu melawan sistem. Tugas Anda lebih sederhana, dan jauh lebih ampuh. Tetap sadar. Tetap terjaga. Tetap selaras dengan kebenaran bahkan ketika itu tidak nyaman. Setiap kali Anda memilih kesadaran daripada gangguan, kedalaman daripada permukaan, makna daripada kebiasaan, Anda melemahkan cengkeraman dunia mekanis. Dan ingatlah ini di atas segalanya. Jika Anda pernah merasa tidak pantas berada di sini, itu bukan karena Anda rusak. Itu karena dunia ini tidak dirancang untuk jiwa-jiwa seperti jiwamu. Namun dunia ini sangat membutuhkannya. Kesadaranmu bukanlah kutukan. Itu adalah tanggung jawab. Dan itulah alasan mengapa kamu berada di sini.